Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Widyaningsih, NIM A40121133, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan S1, Prodi PGSD. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan materi dengan tema manfaat teknologi pembelajaran dan contohnya. Manfaat teknologi pembelajaran. Yang pertama, menambah informasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Yang ketiga, memudahkan akses belajar. Yang keempat, materi lebih menarik. Yang kelima, meningkatkan minat belajar. Yang keenam, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketujuh, media pendukung belajar. Dan yang kedelapan, sarana mendapatkan informasi. Oke. Di sini saya akan menjelaskan apa itu maksud dari menambah informasi. Penjelasannya, manfaat yang pertama menggunakan teknologi adalah sebagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidik untuk mencari informasi yang lebih luas selain menggunakan sumber dari buku dan media cetak. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih update sehingga para siswa bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi baru yang diperlukan di bawah pengawasan guru. Yang ketiga, memudahkan akses belajar. Proses pembelajaran dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Misalkan, guru dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email sehingga peserta didik bisa segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tersebut. Yang keempat, materi lebih menarik. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau menonton, karena penyampaian informasi melalui teknologi canggih terlihat lebih variatif dan modern. Yang kelima, meningkatkan minat belajar. Informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap serta akses yang mudah didapatkan dapat membuat siswa lebih minat dalam melaksanakan pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pendidikan memang memiliki beberapa manfaat untuk kelangsungan pembelajaran. Namun, di sisi lain, Anda harus tetap mengawasi anak-anak saat memanfaatkan teknologi. Karena mudahnya informasi yang mudah diakses di teknologi tidak hanya informasi positif tetapi juga informasi yang negatif. Yang keenam, meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan satu aspek yang dipercaya bisa membuka peluang untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun, pendidikan yang tidak berjalan secara maksimal juga tidak akan memberikan dampak yang baik pula. Nah, keberadaan teknologi dapat menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama kualitas pendidikan dalam negeri. Lanjut, media pendukung belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, tidak jarang siswa merasa jenuh dengan materi pelajaran yang disampaikan secara menonton. Dengan adanya teknologi, sekarang para pendidik mampu membuat alternatif cara mengajar yang lebih iteratif. Misalnya, dengan memperhatikan materi pelajaran lewat slide presentasi yang lebih hidup atau dengan video-video yang mengundang siswa untuk lebih fokus belajar. Lanjut, sarana mendapatkan informasi. Manfaat yang bisa didapatkan dari teknologi lainnya yaitu kemudahan untuk mendapatkan informasi.
Seringkali ketika mengerjakan tugas maupun mendapatkan materi yang susah untuk dipelajari, siswa akan cenderung mencarinya lewat buku teks yang diberikan. Tetapi sekarang juga ada alternatif lainnya, yaitu bisa lewat mesin pencari berkat majunya teknologi. Oke, lanjut. Langsung saja, contoh pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis komputer. Semua orang tentu saja tahu apa itu komputer. Dalam bidang pendidikan, pengenalan teknologi satu ini sangat penting, karena banyak sekali manfaat yang bisa diberikan oleh komputer, seperti untuk mengelola file tulisan dan sebagainya. Dalam tingkatan yang lebih tinggi, komputer ataupun laptop dapat digunakan untuk berkarya, baik itu dalam bidang desain, seni, musik, dan lain-lain. Yang kedua, e-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai media pembelajaran. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran baik itu berupa video, gambar, teks, ataupun suara di mana saja tanpa harus bertatap muka dengan pengajar. Siswa seperti ini tentu saja dimiliki oleh universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Yang ketiga, blended learning. Blended learning merupakan metode pembelajaran yang mencampurkan pertemuan tatap muka pengajar dan muridnya secara online, tanpa terbatas jarak. Yang keempat, perpustakaan digital. Menurut Association of Research Libraries atau ARL, tujuan dari perpustakaan digital adalah untuk memberikan kelancaran dalam proses pengembangan yang sistematis dengan cara menyimpan, mengumpulkan, dan mengorganisasi pengetahuan dan informasi dalam format digital. Yang kelima, penggunaan alat pendukung atau KBM. Proses belajar mengajar tidak melulu pengajar mengajar menyampaikan bahan ajar melalui lisan, namun bisa juga menggunakan video, gambar, atau materi yang dibuat menggunakan komputer atau laptop. Kemudian ditampilkan lagi menggunakan teknologi berupa proyektor agar objek lebih besar dan dapat dilihat oleh semua siswa. Yang keenam, YouTube sebagai media pembelajaran. YouTube merupakan suatu webs yang menyajikan berbagai video, memungkinkan pengguna untuk menonton, mengunggah, dan berbagi video. YouTube merupakan salah satu media yang populer dan pasti banyak peserta didik yang dapat menggunakannya. Oleh karena itu, YouTube menjadi salah satu pertimbangan dalam media untuk pembelajaran. Dan yang ketujuh, penggunaan media video kartun. Penggunaan video kartun ini dapat mengatasi permasalahan pada audio visual yang dapat diatasi pada kelangkaan materi pendidikan dan materi yang telah diubah menjadi lebih fleksibel. Film kartun ini merupakan pelengkap pembelajaran karena di sekolah anak-anak mengenyam pendidikan formal dan di rumah anak-anak mendapatkan pendidikan informal. Salah satunya melalui film kartun ini. Dan sekian dari saya. Terima kasih.